Siapa yang nonton video ini pakai produk Apple? Kalau kamu salah satunya, ya sama sih saya juga. Pasti udah nggak asing ya dengan produk raksasa ini. Selain kamu, faktanya ada 12% atau sekitar 26,58 juta dari total 221,5 juta pengguna internet di Indonesia adalah pengguna produk Apple. Produk Apple terlaris di Indonesia secara berurutan adalah iPad sebanyak 20,5%, iPhone 11,56%, dan MacBook 5,77%. Nah, dengan jumlah pengguna sebanyak ini, kenapa ya Apple nggak bisa berinvestasi di Indonesia? Oke, langsung aja bareng aku Sylvia, kita bahas kenapa Apple sulit berinvestasi di Indonesia. So, let's deep dive the story, kita gali cerita lebih dalam. Menurut World Bank, pasar teknologi di Indonesia diprediksi tumbuh lebih dari 20% per tahun sampai 2030 nanti. Dengan potensi ini, Indonesia akan jadi pasar yang sangat menarik bagi perusahaan-perusahaan teknologi di luar sana. Sebenarnya Apple bukan nggak mau investasi di Indonesia, karena faktanya mereka pernah menawarkan investasi senilai 1,6 triliun. Tawaran ini pernah disampaikan oleh CEO Apple, Tim Cook, saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 17 April 2024 lalu. Saat itu, Cook menyampaikan minatnya untuk membangun infrastruktur pendidikan bernama Apple Developer Academy di Bali. Tawaran itu pun disambut positif oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang berjanji akan memberi insentif menggiurkan kalau Apple mau berinvestasi di sini. Terus kenapa nggak jadi akhirnya? Awal November lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menolak proposal investasi Apple senilai 100 juta US dollar atau setara 1,58 triliun rupiah. Investasi sebesar itu ditawarkan Apple demi bisa berjualan iPhone 16 series di tanah air. Menurut Menperin, proposal investasi Apple belum memenuhi aspek berkeadilan, seperti nilai investasinya belum setara dengan negara-negara peer lainnya. Sebagai contoh, nilai investasi Samsung mencapai 8 triliun rupiah dan Xiaomi 5 triliun rupiah. Jauh banget kan sama Apple yang cuma 1,58 triliun rupiah. Kalau misalnya Apple jadi investasi di Indonesia, kira-kira tantangannya apa aja ya? Pertama, regulasi yang mewajibkan Apple punya pusat data di dalam negeri. Apple yang mengandalkan cloud dan data global ini memandang kebijakan Indonesia menghambat operasional mereka. Kedua, infrastruktur digital di sejumlah daerah bisa dibilang masih jauh dari kata ideal. Kecepatan internet dan terbatasnya akses di daerah terpencil bikin Apple maju mundur buat jor-joran buang duit di Indonesia. Kalau infrastrukturnya nggak memadai, kemungkinan besar pengguna bakal banyak ngeluh soal layanan Apple kan? Nah, ini yang dianggap jadi celah kerugian buat mereka. Ketiga, Apple juga kesulitan bersaing dengan brand-brand yang harganya jauh lebih terjangkau. Brand seperti Oppo, Vivo, Xiaomi itu punya banyak fitur yang cukup bersaing dengan Apple, tapi harganya super miring. Buat kaum mendang-mending, tentunya brand-brand ini jadi alternatif dong. Keempat, Apple dinilai belum adil dalam hal menyerap tenaga kerja lokal. Sisi lain, Apple juga cukup berhati-hati dalam melakukan ekspansi. Soalnya, mereka ingin masuk ke pasar yang regulasinya jelas dan risikonya rendah. Nah, Indonesia emang punya potensi yang besar, tapi kondisi ekonominya tuh kadang suka nggak pasti dan sering berubah-berubah. Poin-poin inilah yang bikin Apple mikir keras masarin produk terbarunya di Indonesia. Nah, biar lebih kebayang, kita bandingin deh sama negara Vietnam. Negara ini dapat investasi sebesar 4 triliun dong, atau sekitar 255 triliun rupiah dari Apple. Kalau gini kelihatan kan betapa kecilnya tawaran investasi untuk Indonesia. Kalau Apple nggak kunjung mencapai kesepakatan investasi periode 2024 sampai 2026, maka iPhone 16 series nggak akan pernah dapat sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Artinya, status smartphone tersebut ilegal diperjualkan di Indonesia. Nah, kalian tim mana nih? Gas aja Apple investasi dengan 1,58 triliun rupiah atau setuju sama pemerintah demi menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. Nah, itu dia seputar investasi Apple di Indonesia. Kalau kalian punya request tentang isu, konspirasi, atau cerita-cerita yang lagi viral, jangan lupa komen di bawah juga ya. Jangan lupa subscribe YouTube kita, follow sosial media kita, dan see you on the next video. Let's deep dive the story, kita gali cerita lebih dalam. Bye!